Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nur Hidayat, kelas 6 Manajemen Dakwah B, asal Universitas UIN, Profesor Kiai Haji Saifuddin Djuri Purwokerto. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas sedikit tentang teknik negosiasi di era digital. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana teknik negosiasi di era digital tersebut, tentunya kita harus paham apa sih pengertian negosiasi di era digital. Jadi, negosiasi di era digital yaitu proses komunikasi antara dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama interaksi. Yaitu contohnya sudah banyak, bisa melalui WhatsApp, Instagram maupun TikTok dan media lainnya. Nah, berbeda dengan negosiasi tatap muka, yang dimana negosiasi tersebut tak banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi, dengan adanya negosiasi di era digital memudahkan masyarakat untuk melakukan teknik negosiasi tanpa harus bertatap muka, jadi lebih efektif dan efisien. Nah, menurut penelitian dalam International Journal of Business Communication, transformasi digital mengubah pola negosiasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan tidak dibatasi oleh letak geografis. Namun, keberhasilan negosiasi di era digital tentunya tetap dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi dan kualitas dari barang tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait contoh negosiasi di era digital. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait contoh negosiasi di era digital, yang dimana contohnya yaitu jika seorang pengusaha berasal dari Aceh ingin melakukan negosiasi dengan saya di Purwokerto. Jadi tanpa kita bertatap muka, kita langsung bisa melakukan negosiasi dengan media WhatsApp ataupun Instagram. Nah, yang terpenting dari hal tersebut, kita tahu terkait harga, kualitas, metode pembayaran yang akan dilakukan di antara kedua belah pihak, yang dimana hal tersebut memudahkan kita dalam melakukan teknik negosiasi, yang dimana kesepakatan tersebut juga memiliki kekuatan bisnis karena didukung oleh dokumentasi digital dan bukti komunikasi yang tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait peran teknologi dalam negosiasi. Jadi di sini teknologi digital memberikan perubahan besar terhadap proses negosiasi karena mampu meningkatkan efisiensi komunikasi dan memperluas jangkauan akses informasi. Nah, negosiasi di era digital memudahkan kita dalam mempercepat komunikasi, memperluas jangkauan, memudahkan akses informasi, dan menyediakan informasi dan dokumentasi yang lebih akurat. Seperti penelitian McKinsey dan Company menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memangkas waktu pengambilan keputusan bisnis karena komunikasi dapat dilakukan secara real time. Selain itu, seluruh proses negosiasi dapat didokumentasikan dalam bentuk chat, email, maupun rekaman video sehingga memudahkan evaluasi apabila terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Nah, contoh dari negosiasi dapat kita temui banyak di saat ini, baik berupa Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok Shop, dan yang lainnya, yang dimana dari mereka menyediakan fitur chat antara penjual dan pembeli sehingga apabila terjadi kesalahan dalam produksi ataupun harga, memudahkan pembeli untuk melakukan evaluasi terhadap toko tersebut. Nah, dan melalui negosiasi tersebut, jadi kedua belah pihak dapat melakukan negosiasi baik berupa harga, jumlah pembelian, hingga biaya pengiriman tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, poin selanjutnya kita akan membahas terkait kelebihan negosiasi digital. Jadi, negosiasi digital memiliki berbagai kelebihan, antara lain efisiensi waktu dan biaya, jangkauan komunikasi yang lebih luas, fleksibilitas, kemudahan dokumentasi, serta meningkatkan
profesionalisme dalam dunia kerja. Dalam penelitian yang dipublikasikan pada Journal of Business Research, negosiasi berbasis digital dinilai mampu mengurangi biaya operasional perusahaan hingga puluhan persen karena tidak memerlukan perjalanan ataupun pertemuan fisik. Selain itu, seluruh dokumentasi dapat disimpan secara digital juga dapat lebih memudahkan kita dalam melakukan teknik negosiasi digital. Nah, selain memiliki kelebihan, teknik negosiasi secara digital juga mempunyai beberapa kekurangan yang tentunya di situ dapat mempengaruhi efektivitas negosiasi secara langsung. Nah, di sini beberapa kekurangan dalam negosiasi digital. Yang pertama yaitu berkurangnya komunikasi nonverbal dan tingginya risiko miskomunikasi. Terus sulitnya membangun kepercayaan dan dapat membuat kita ketergantungan pada teknologi. Selain itu juga dapat terjadi ancaman keamanan data sehingga berkurangnya kedekatan emosional antara kedua belah pihak. Nah, menurut penelitian dalam Competence in Human Behavior, komunikasi digital cenderung mengurangi ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara sehingga pesan seringkali disalahartikan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi hubungan bisnis apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang jelas dan terbuka. Seperti contoh yaitu jika kita melayani seorang pembeli dan pembeli tersebut mengechat kita secara singkat dan kita menganggapnya bahwa hal tersebut adalah tidak sopan, padahal kesan dari pembeli tersebut adalah agar menghemat waktu. Jadi pentingnya intonasi dan bahasa yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam teknik negosiasi secara digital. Nah, pada selanjutnya yaitu kita akan membahas terkait strategi yang efektif dalam negosiasi digital. Nah, agar negosiasi digital berjalan secara optimal, diperlukan beberapa strategi yang tepat, yaitu mulai dari melakukan persiapan yang matang, membangun kepercayaan, menjaga etika komunikasi, serta memanfaatkan teknologi secara optimal. Nah, menurut Roger Fisher, keberhasilan negosiasi harus ditentukan oleh kemampuan membangun hubungan yang saling menguntungkan dibandingkan hanya menguntungkan perundingan. Jadi prinsip tersebut tetap relevan dalam negosiasi digital, bahkan menjadi lebih penting karena interaksi dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Contohnya yaitu melakukan negosiasi kerjasama dalam sebuah perusahaan. Jadi seorang UMKM terlebih dahulu mempelajari terkait profil perusahaan dan menyiapkan proposal serta menentukan target harga. Dan untuk lebih memudahkan hal tersebut, kita dapat menggunakan Zoom agar komunikasi lebih efektif dibandingkan hanya melalui pesan singkat. Nah, masuk ke poin akhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya di sini, negosiasi di era digital merupakan bentuk adaptasi komunikasi terhadap perkembangan teknologi yang memungkinkan proses perundingan dilakukan secara lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Pemanfaatan berbagai platform media digital mampu mempermudah kita dalam memperluas jangkauan komunikasi, menghemat biaya, serta memudahkan kita dalam berkomunikasi dan dokumentasi saat proses negosiasi berlangsung. Namun, negosiasi digital juga menghadapi beberapa tantangan berupa minimnya komunikasi nonverbal, seringnya miskomunikasi, dan terkait persoalan keamanan data. Oleh karena itu, keberhasilan negosiasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kemampuan kita dalam berkomunikasi, etika, persiapan yang matang, serta kemampuan kita dalam membangun kepercayaan. Dalam prakteknya, pelaku bisnis, organisasi, ataupun masyarakat perlu mengkombinasikan pemanfaatan teknologi dengan keterampilan negosiasi agar kesepakatan yang dicapai tidak hanya efektif tetapi juga mampu menciptakan hubungan kerjasama yang berkelanjutan. Mungkin cukup sekian
pembahasan terkait teknik negosiasi di era digital dari saya. Terima kasih, mohon maaf apabila banyak kesalahan, tutur kata ataupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!